da'i ila ridwanih. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin dan hadirat yang kami hormati, yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga di pagi yang berbahagia ini Allah memperkenankan kita untuk mengawali pagi hari ini dengan menuntut ilmu, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salat subuh secara berjamaah. Tentu ini adalah kenikmatan yang besar. Tidak semua dari hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki nikmat tersebut. Tak lupa pula kita senantiasa menghaturkan salawat beserta salam kepada Rasul Nabi kita tercinta, uswah suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, seluruh sahabat beliau radhiyallahu anhum wa radu an, serta orang-orang yang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah dan mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah taala, insyaallah kita akan sama-sama belajar. Kami pun juga belajar Pak Bu. Kita semua belajar. Insyaallah kita akan mengkaji terkait fikih toharoh. Mungkin barangkali kita sudah sering praktek toharoh. Maka tidak salahnya fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Terus kita ingat-ingat, kita ulang-ulang, kita murojaah, karena dengan kita saling terus mengingat, terus memurojaah kembali, mereview kembali, itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kita petani kembali, kita cross check kembali, sudahkah toharoh kita ini sesuai dengan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tuntunkan. Insya Allah kita akan mempelajari dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, fikih ringkas min dhaw'il kitab wa sunnah, yang disadur, yang diambil dari Al-Quran dan sunnah. Sebelum kita memasuki pembahasan kita tentang keutamaan taharah dan hal-hal muqaddimah, pendahuluan tentang taharah, sedikit kita akan mengetahui tentang fiqhut taharah, fikih taharah. Fikih sendiri itu apa? Napa Pak Bu? Fikih niku artosipun napa? Kinten-kinten. Fikih secara terminologi atau secara bahasa. Faham. Okay. Fikih secara bahasa niku artosipun al-fahmu, paham, mangertos. Okay. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hud ayat yang ke-191, "Ma nafqahu katsiran mimma taqul." Kami tidak banyak faham apa yang mereka katakan. Atau juga terkait tentang bahwasanya seluruh makhluk ini bertasbih kepada Allah, cuman kita tidak tahu bahasa yang digunakan dan cara tasbihnya makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Nggih kados pepohonan, gunung, semut, segala hewan itu bertasbih kepada Allah, cuman kita tidak faham. Allah berfirman dalam surat Al-Isra 44, walakin la tafqahuna tasbihahum, cuman kalian nggak faham tasbihnya mereka. Kita tidak mengerti. Mereka bertasbih kepada Allah. Itu secara bahasa, pilih fikih niko artosipun mangertos, faham. Jadi fikih toharoh, faham tentang tata cara bersuci. Adapun secara istilah fikih toharoh punika artosipun al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muktasabati min adillatihat tafsiliyah. Al-ilmu, mengilmui, memahami betul bil ahkam syar'iyyah, terkait hukum-hukum syar'i, hukum-hukum yang ada di dalam
Islam, mana saja yang wajib, mana saja yang sunnah, mana yang haram, mana yang mubah, mana yang makruh. Itu kalau berbicara tentang hukum. Al-amaliyah, nah ternyata fikih itu cakupan pembahasannya adalah terkait amaliyah, terkait aktivitas ibadah kita sehari-hari, bukan terkait akidah, keyakinan. Kalau terkait tentang keyakinan itu masuk pembelajaran akidah. Ini terkait tentang amaliyah, perbuatan kita sehari-hari tentang hukum-hukum yang ada dalam Islam. Entah itu berkaitan kepada Allah yang diartikan adalah fikih ibadah, atau berkaitan dengan makhluk yang lainnya, makhluk sosial, yang disebut dengan fikih muamalah. Ada di sana fikih nikah, fikih jual beli, fikih utang, fikih jinayat terkait tentang hukuman pelanggaran, tindak kriminal, itu berkaitan dengan makhluk, itu juga berkaitan tentang fikih. Al-muktasabah, yang diambil, yang diperoleh, jadi hukum tersebut diperoleh dari adillatihat tafsiliyah, dari dalil-dalil yang dijelaskan secara terperinci. Oh, ini ada al-amr yufidul wujub, hukum asal itu perintah, itu bermakna wajib, dijelaskan secara detail. Oh, di sini perintah iya, cuman tidak bermakna wajib karena ada penjelasan dari dalil yang lainnya. Jadi dijelaskan secara terperinci sehingga membuahkan sebuah hukum. Oh, ternyata kesimpulan hukumnya adalah wajib. Oh, kesimpulan hukumnya adalah mubah, sunnah, tetapi yang muakkadah dan lain sebagainya. Itu artinya fikih secara istilah syar'i, memahami hukum-hukum syariat yang ada di dalam Islam yang bersifat amaliyah, praktek yang kita lakukan sehari-hari yang diambil dari dalil-dalil syar'i. Apa itu dalil-dalil yang dijadikan masadir ataupun sumber pendalilan dalam ilmu fikih? Ada 4, Pak Bu. Jadi ilmu fikih itu bersumber ataupun berhukum berdasar hukum dari 4 sumber. Yang pertama apa? Al-Quran. Dasar pertama agama kita, terlebih khusus tentang ilmu fikih niku Al-Quran. Yang kedua adalah as-sunnatul mutahharah, dari hadis-hadis kanjeng Nabi. Pripun pilih kanjeng Nabi nindai salat, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi Rasul mempraktekkan salat, kita disuruh mencermati, setelah itu mencontoh dari sunnah-sunnah Nabi. Yang ketiga dari ijma. Ijma niku artosipun kesepakatan. Siapa yang berkesepakat? Para ulama, nggih saking sahabat, nggih ulama niku nggih para sahabat. Kemudian muridnya sahabat, sinten muridnya sahabat? Tabi'in, ya. Orang-orang yang menimba ilmu dari sahabat niku tabi'in, generasi setelah sahabat. Kalau sahabat niku santrinipun Kanjeng Nabi. Orang-orang yang mereka hidup mendapati Nabi, ya, bertemu dengan Nabi dalam kondisi beriman sampai meninggal dunia. Jadi kepanggih Nabi dalam kondisi beriman ngantos meninggal dunia. Kalau nggak meninggal dunia, nggak disebut sahabat. Iman je, nate kepanggih kalian Nabi dalam kondisi iman. Tetapi apa? Akhir hayatnya tidak beriman, naudzubillah, atau murtad. Maka tidak disebut sahabat. Atau mungkin nate kepanggih Nabi, tetapi saat kepanggih belum muslim. Islamnya kapan? Setelah Nabi meninggal dunia, maka tidak dikatakan sahabat. Tetapi apa? Al-mukhadram kalau dalam ilmu mustalah hadis. Al-mukhadram, dia hidup sezaman dengan Nabi, tetapi tidak bertemu Nabi, itu mukhadram. Atau bertemu Nabi, tapi saat beliau kepanggih dengan Nabi belum Islam. Islamnya kapan? Setelah meninggal dunia, maka digolongkan al-mukhadram. Nah, sebelum tabi'in ada, di atasnya tabi'in al-mukhadramun. Nah, jadi itu
ijma, kesepakatan para ulama dari kalangan sahabat, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Abu Bakar dan lain sebagainya sepakat tentang sebuah hukum, maka itu adalah sumber pendalilan, bisa dijadikan dasar dalil. Kemudian yang keempat adalah qiyas. Qiyas itu adalah mengambil hukum dengan kiasan hukum lainnya karena memiliki persamaan sebab. Di sana ada tata cara kias, syarat-syaratnya. Oh, ilahnya sama. Oh, ternyata maksudnya sama dan lain sebagainya, itu ada kias. Misalkan di zaman Nabi tidak ada zakat kok beras. Mboten wonten ibu napa? Nggih namung kurma, gandum, beras mboten wonten. Terus bagaimana mengkiaskan zakat beras? Nah, ini dengan kias, ya. Apa kiasnya? Oh, ternyata makanan pokok punya sebab yang sama, ya. Makanan pokok al-muqtat istilahnya itu bahan pokok. Berarti sakit kalau orang-orang timur niku napa makanan pokok? Sagu Anten misalkan makan pokoknya telo berarti saged. Nah, itu terkait al-muqtat. Al-makil itu bisa di volumekan, bisa diukur dengan ukuran volume al-makil. Nah, kurma nggih di sana pakai kail atau al-mud, al-sok gitu ya. Pakai sok itu takaran-takaran nabawi. Ya. Itu sedikit terkait tentang pengertian fikih. Sekarang kita masuk apa sih buah ataupun hasil dari kita mempelajari fikih? Apa yang akan kita dapatkan kalau kita tahu faham tentang ilmu fikih? Maka yang pertama adalah al-amalu bih. Tentu kita faham, kemudian setelah faham kita bisa mempraktekkan. Karena agama Islam ini selalu mengedepankan al-ilmu qoblal qauli wal amal. Ya. Mengilmui terlebih dahulu baru dipraktekkan, diucapkan dan diamalkan. Itu dasar, prinsip dasar agama kita. Ya. Jangan sampai kita mengamalkan belum tahu ilmunya. Jangan sampai kita berstatement tidak tahu ilmunya. Kita tidak punya ilmu, bukan bidang kita, kita ikut berkomentar, berstatement, maka ini bukan prinsip di dalam agama. Kalau belum tahu, stop. Saya tidak tahu. Jangan kita malah sok tahu. Kalau dalam ilmu ilmu usul fikih, ya, itu namanya jahlun murakkab. Sudah jahil tetapi murakkab. Murakkab niku tikel. Murakkab niku apa? Tikel. Jahil yang tikel, jahil yang bertumbuk-tumbuk. Alias sok tahu. Nah, karena kalau dalam ilmu usul fikih itu marotibul ma'rifah, ya. Tingkatan-tingkatan ilmu pengetahuan itu ada 5. Yang pertama al-ilmu. Al-ilmu itu benar-benar diketahui 100% tahu ilmunya. Benar-benar sabit, yakin betul itu adalah ilmu. Sudah dia ilmu secara ainul yakin. Yang kedua ada adzon. Adzon itu adalah masih berpersepsi, tetapi persepsinya lebih kuat kepada kebenaran. Jadi lebih kuat mengarah kepada kebenaran. Kemudian ada asyak. Asyak itu masih ragu, 50% antara benar tidaknya. Itu syak. Ragu. Ada al-wahm. Al-wahm itu ragu-ragu, cuman lebih banyak salahnya. Kebenarnya lebih jauh, lebih mengarah ke yang salah. Yang ketiga al-jahlu, belas tidak tahu. Yang kelima ada jahlun murakkab, tidak tahu tapi berkomentar alias sok tahu. Maka ini bukan bagian dari prinsip agama kita. Agama kita mengajarkan kalau tidak tahu jangan malu untuk mengatakan saya tidak tahu, saya belum paham. Dan Nabi pun demikian, Kanjeng Nabi punika dalam hadisnya disebutkan la adri, saya tidak tahu atubaun anabiyan kana amlah. Sosok Tubak itu nabi atau bukan. Jadi sebelum turunnya wahyu
Sebelum turunnya penjelasan dari Allah, beliau tidak tahu, beliau pun angkat tangan, saya tidak tahu sosok Tuba itu nabi atau bukan ya. Dalam Al-Quran kan dijelaskan tentang sosok yang bernama Tuba. Ahum khairun am qaumu Tuba. Apakah orang-orang kafir Quraisy mengira lebih baik daripada kaum Tuba? Sama saja Allah binasakan gara-gara mereka tidak mau taat pada Rasulnya. Tidak ada sosok Tuba di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita kaji ternyata Tuba itu adalah gelar raja untuk negeri Yaman. Yaman terdahulu, Yaman kuno sebelum datangnya Islam. Ada sosok raja, setiap raja pemimpin Yaman saat itu dinamakan Tuba. Kalau di kita nggih artosipun apa? Tumenggung napa Sri Sultan nggih. Nah itu nggih. Kalau Habasyah sana nggih rajanya disebut Najasyi. Kalau Romawi ada misalkan Kaisar atau Herakla, ya itu adalah gelar raja, julukan untuk sang raja. Nah, Tuba itu juga ada. Nah, Nabi tidak tahu apakah Nabi atau bukan. Nah, sebelum turun wahyu tidak tahu. Nah, ternyata Tuba itu adalah sosok orang yang soleh, yang menyeru kepada dakwah yang Isa, yang tauhid, menyeru dakwah kepada Allah. Kemudian juga diantara buah manis dari tahu ilmu fikih adalah solahul mukallaf, akan mendidik kepada kesolihan seorang mukallaf. Mukallaf niku sinten? Nggih kula lan panjenengan sami. Muslimun aqilun balighun niku mukallaf nggih. Tiyang ingkang muslim, ingkang sampun balik dan berakal. Itu adalah mukallaf. Dia sudah terbebani untuk menjalankan syariat Islam. Kalau belum mukallaf dereng balik nggih, belum terbebani, belum diwajibkan, tetapi harus diarahkan. Ya. Jangan wah kan anak kecil belum wajib, iya benar, tetapi perlu dididik, diarahkan. Nanti kalau sudah balik tinggal praktek. Kalau kecilnya nggak diarahkan, pas gede kaget, wis kulino napa mboten nindai. Jadi saat sudah balik pun etel mawon. Mireng adzan Allahu Akbar etel mawon nggih. Nah, tapi kalau dari kecil sudah dididik, diarahkan, meskipun dia belum mukallaf, belum terbebani hukum, tetapi sudah mulai termindset, oh kita ini muslim, kita harus sholat. Nanti saat sudah balik tinggal on fire, 12 praktek. Nah, demikian ya. Mukallaf niku artosipun mukallaf. Jadi dengan faham fikih itu akan sholahul mukallaf, menjadikan pribadi yang soleh. Kemudian juga diantara manfaat kita faham betul tentang fikih adalah sehatul ibadah, keabsahan ibadah kita, betulnya ibadah kita kerjakan sesuai dengan contoh yang Rasul contohkan. Karena kalau kita melihat tentang penjelasan para ulama, mereka mensyaratkan secara umum ibadah itu diterima atau tidaknya manakala dua syarat umum ini terpenuhi. Ada syarat khusus, ada syarat umum. Syarat khusus itu yang berkaitan langsung tentang ibadahnya, misalkan sholat ada syarat khususnya. Tapi ada syarat umum yang harus terpenuhi untuk semua ibadah. Apa itu? Yang pertama ikhlas. Sebagus-bagusnya ibadah kita, syaratnya terpenuhi semua, wudunya Masya Allah. Tetapi kalau tidak ikhlas, ya tidak bakal diterima oleh Allah. Sholatnya tidak karena Allah, mungkin karena cewek gitu ya. Atau mungkin karena bentipun angsal alam itu. Nah ini tidak ikhlas, maka tidak diterima. Sebagaimana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan dalam nazmnya, nazm qawaid fiqhiyah, an-niyatu syartun lisairil amal bihas shalah wal fasadu lil amal. Jadi niat itu syarat untuk seluruh amalan. Mau diterima, syaratnya adalah niat yang ikhlas. Bihas shalah wal fasadu lil amal, dengan niat ditentukan baik buruknya suatu amalan. Jadi amalan yang baik itu kalau niatnya benar ikhlas, amalan yang buruk itu kalau niatnya salah.
Kemudian yang kedua adalah mutabaah. Syarat diterimanya amalan secara umum itu adalah mutabaah. Kita kerjakan sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul. Oh, sholat luhur niku 4 rakaat. Misal panjenengan sengaja ditambah 5 rakaat, maka sah napa mboten? Ndak sah. Tapi kalau ndak sengaja ndak masalah nggih. Misalkan ndak sengaja pancen kesupen gitu loh. Sadar yang kelima nggih sujud sahwi. Sujud sahwi niku nggih artosipun al-jabru, artosipun tembel untuk menambal kekurangan, ketidaksempurnaan. Makanya diperintahkan sujud sahwi. Tapi kalau menyengaja, misalkan tak tesi makmume jal perhatian atau tidak dengan sholatnya, disalahkan sengaja menyalahkan sholat gitu, misalkan sudah 4 rakaat tak ngadeg gitu ya. Maka ini batal, tidak sah ya, menyengaja salah di dalam sholat. Tapi kalau memang benar-benar salah, keliru, maka itu tidak mengapa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan hal tersebut, sebagaimana sabda Rasul, innallaha tajawaza an ummatil khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah itu mengampuni, menyekip, kalau dalam bahasa kita disekip, nggak dicatat, dari umatku dari 3 hal. Al-khata', kekeliruan, kesalahan yang tidak disengaja. Wan nisyan, lupa, supe, wa mastukrihu alaih, keterpaksaan, dipaksa. Dia tidak punya pilihan kecuali mengerjakan hal yang dipaksakan kepada dirinya, maka ini tidak masalah. Misalkan diancam untuk dibunuh ya, ada maling melepet wonten ing griya gitu, ngacungkan pedang gitu ya. Ini kan kita dipaksa antara melawan atau pasrah gitu. Nah, maka kalau kita lawan ternyata membunuh si pencuri tersebut, maka tidak dzamana. Sebagaimana dalam kaidah tadi, wa mutlifu mu'dhihi laisa yadmanu. Orang yang membuat celaka seseorang yang akan mencederainya atau mengganggunya, laisa yadmanu, dia tidak mendapatkan tuntutan jaminan, tidak mendapatkan dosa dan juga tidak mendapatkan ganti. Karena kalau membunuh itu dalam Islam ada diatnya ya. Entah itu dikisos kalau pembunuhan berencana sengaja, tapi kalau tidak sengaja itu namanya diat, bayar diat 100 ekor unta, maka enggak bayar dia ya, dan tidak dikisos karena ia membela diri terpaksa. Itu diantara buah manis. Juga di sini disebutkan istiqomatu sulukihina. Dengan kita paham betul ilmu fikih, akhirnya kita mengamalkan, itu akan membantu kita untuk istiqomah, konsisten di atas suluk, di atas budi pekerti yang baik. Kita bisa istiqomah untuk berada di atas kebaikan. Itu diantara beberapa manfaat kita paham tentang ilmu fikih. Jadi kita mempelajari fikih niku sunnah napa wajib Pak Bu? Wajib nggih. Karena itu berkaitan tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah. Terus pundi kula lan panjenengan sami estu anggenipun ibadah kepada Allah. Kalau kita tidak belajar fikih, ya tidak tahu syarat sholat apa. Wah, takbir ya. Padahal di sana ada, itu bukan syarat, itu rukun misalkan gitu. Padahal ada toharoh, ada menghadap kiblat dan lain sebagainya, tidak tahu. Sholatnya malah marap ngidul misalkan gitu. Nah, maka dia tidak tahu. Nah, berarti kita harus wajib mempelajari fikih. Kita akan masuk sekarang tentang bab toharoh atau kitabut toharoh, kitab yang membahas tentang toharoh, bersuci. Sebelum kita membahas tentang apa sih arti dan definisi bersuci, kita akan membahas tentang ahamiyatut toharoh, fungsi ataupun keutamaan hal yang spesial dari perkara toharoh. Apa sih spesialnya toharoh itu? Apa sih fadilah keutamaan bersuci? Maka di sini dijelaskan at-toharatu miftahus sholah. Bilih bersuci niku kunci sholat. Panjenengan
mau masuk kepada sholat harus menyebutkan kuncinya. Apa kuncinya? Toharoh, wudhu. Tidak bisa seseorang masuk memulai sholatnya kalau tidak wudhu, tidak sah sholatnya. Wa akadu syurutihi, dan ternyata toharoh itu adalah akadu syurutis sholat, syarat sholat yang paling kuat, yang paling ditekankan, yang paling ditekankan. Ikhlas-ikhlasnya kita nindai sholat tidak wudhu, apa? Percuma. Ini krono Allah benar-benar khusyuk, ternyata belum wudhu, diulang sholatnya. Jangankan wudhu ya, ada sak gelundung ataupun sak koin di kaki kita belum kena air saja suruh mengulang. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang terkenal dengan hadis musi'us sholah, hadis yang jelek sholatnya. Ada seseorang itu oleh Nabi diminta ngulangin sholat sampai 3 kali. Ternyata wudhunya belum benar. Sudah wudhu dia, cuman ada qadrat dirhami lam yusib halma. Ada bagian yang harus terkena wudhu itu ternyata belum terkena air wudhu. Seberapa gede? Cuman segede koin ya. Nah biasanya di bawah mata kaki ini. Biasanya kalau anak-anak kecil itu tidak paham waton apa niku dipun grujukaken. Nah kalau masjid-masjid, beberapa masjid itu dikasih napa niku? Air napa niku. Nah menggenang niku supaya itu tadi ya, supaya ihtiyati untuk menjaga kalau ternyata ada yang belum kena atau membersihkan najis yang terkena di jalan. Wallahu a'lam. Itu. Jadi toharah itu akadu syurutis shalah. Syarat salat yang paling ditekankan, yang paling kuat. Wasyartu la budda an yutaqaddam 'alal masyrut, dan yang namanya syarat itu harus berada di depan dari amalan yang akan ia kerjakan. Panjenengan harus sholat, mau ngerjakan sholat, ya syarat-syarat sebelumnya harus terpenuhi. Nah, makanya syarat itu sesuatu yang ada di luar sholat. Nggih kados niat. Niat itu kan sebelum sholat. Nggih kados napa? Toharoh, ngadep kiblat. Kecuali kalau kiblatnya berubah, kados dene Kanjeng Nabi. Nate sampun sholat madhep napa? Madhep Baitul Maqdis, dilalah turun wahyu, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkanlah sholatmu menghadap Masjidil Haram. Saat itu sholat madhep Baitul Maqdis. Langsung seketika beliau merubah arah sholat, dan saat itu beliau berada di Bani Salimah. Sholat di Bani Salimah. Bani Salimah itu kalau sekarang masjid kiblaten. Kalau panjenengan dipun paringi rezeki mangke ziarah wonten ing Madinah, Allahumma amin. Nah, itu ada masjid kiblaten. Kenapa disebut masjid kiblaten? Karena itu adalah tapak sejarah di mana dahulu wahyu pindah kiblat diturunkan. Beliau saat sholat di situ. Jadi itu asyartu labudda an yataqaddama minal masrud. Syarat itu yang namanya syarat di depan amalan, sebelum dikerjakan amalan tersebut. Kemudian di antara keutamaan bersuci adalah at-tahuru syatrul iman. Pilih Kanjeng Nabi SAW bersabda, at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu separuh atau bagian dari keimanan. Ciri khas orang beriman, ya dia bersuci, suka bersuci. Dan di antara bersuci yang paling ditekankan adalah mensucikan hati. Karena nanti ada pembagian toharoh, pembagian bersuci. Kemudian selanjutnya juga bahwasannya keutamaan bersuci adalah mendatangkan kecintaan Allah. Kalau panjenengan kok rutin bersuci, suka bersuci, berarti itu akan mendatangkan cintanya Allah. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala itu sungguh mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat dan juga bersuci. Dan ini salah satu fadilahnya Bilal. Bilal itu termasuk sosok sahabat yang punya amalan khusus.
Napa niku? Selalu dalam kondisi suci, batal wudu meskipun tidak sholat. Makanya Rasulullah SAW bertanya-tanya tentang Bilal. Amalan apa yang menyebabkan Bilal itu terdengar langkah sandalnya di surga? Ya Bilal, inni sami'tu khoskhosataka fil jannah. Wahai Bilal, aku mendengar langkah kaki sandalmu itu di surga. Berarti dia di surga gitu. Apa yang menyebabkan demikian? Ternyata ya, mungkin ringan tetapi Masya Allah, ternyata beliau yudawi muttoharo, selalu menjaga kesucian. Pokoknya batal sidik langsung wudhu. Nah ini dalam rangka ingin meraih kecintaan Allah. Panjenengan pun bisa demikian, mencontoh rahasia khusus Bilal mendapatkan surga, menjaga kesucian. Kemudian di sini dijelaskan at-thaharatu ala qismaini. Bersuci itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah thaharatun ma'nawiyatun, mensucikan atau bersuci secara maknawi. Maknawi niku artosipun hal yang abstrak, hal yang tidak terlihat, yang tidak dapat dipanca indera, niku maknawi. Artosipun apa? Taharatul qalbi, yaitu mensucikan hati. Niku nggih termasuk bagian dari bersuci. Dan yang paling penting, mensucikan dari apa? Dari kotoran-kotoran hati. Nggih kados dene riya nggih, boten ikhlas, hasad, sum'ah, dan hal-hal yang lainnya yang mengotori hati. Dan seluruh kemaksiatan itu sejatinya apa? Mengotori hati. Ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis tentang dampak negatif dari kemaksiatan itu mengotori hati. Ya. Nuktatun sauda. Jadi kalau seorang hamba itu melakukan satu kemaksiatan, nuktatun sauda di hatinya, akan apa? Ada satu titik hitam di hatinya. Fa inta bawastaghfar sukila. Kalau dia bertobat dan beristighfar, hilang tadi titik hitamnya. Tapi kalau terus tambah imboh, dilanjutkan kemaksiatannya, bintiknya akan semakin bertambah. Kalau tidak segera diobati, maka qaswatul qulub, menjadi hati yang keras. Dipun paringi nasihat mental, dipun paringi dalil mental. Ini menandakan kerasnya hati karena keseringan bermaksiat. Jadi mensucikan hati itu adalah mensucikan hati dari hal-hal yang melukai hati, dari kemaksiatan. Dan sebesar-besar kemaksiatan adalah menduakan Allah dalam ibadah. Itu adalah kemaksiatan terbesar yang nomor satu. Bahkan apa? Allah tidak akan mengampuni kalau tidak bertobat di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Menduakan Allah. Ya. Misalkan, misalkan sholat tapi malah sholatnya ke demit misalkan atau ke yang lainnya. Intinya beribadah kepada selain Allah, ya, menyembahnya, menyembah Allah ternyata menyembah patung, menyembah matahari juga misalkan. Nah ini juga hal-hal kemaksiatan terbesar yang tidak akan diampuni oleh Allah kalau tidak bertobat. Tapi kalau bertobat, apapun dosanya, dosa kesyirikan, sebanyak apapun dosanya dimaafkan oleh Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua jenis dzunub, jenis dosa. Itu kalau bertobat di dunia. Tapi kalau syirik, mensekutukan Allah, menduakan Allah, tidak bertobat di bawah meninggal dunia, na'udzubillahi min dzalik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Di dalam ayatnya Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah itu tidak mengampuni dosa syirik yang ia tidak bertobat selama di dunia, di bawah meninggal dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Nah itu. Jadi yang pertama apa tadi, Bu? Macam bersuci yang pertama, mensucikan hati. Dari apa? Dari kemaksiatan atau noda-noda yang mampu merusak hati. Ngantos sambil lagi.
Masih ada 4 menit, kita genapkan macam yang kedua. Macam yang kedua dari 2 macam bersuci adalah at-taharatul hissiyah, mensucikan bersuci yang sifatnya hissiyah. Hissiyah niku nggih zahir. Ya, kalau tadi suci batin, niki suci zahir. Hissiyah niku artosipun mensucikan zahir-zahir kita. Hissiyah niku artosipun hal-hal yang dapat dipanca indera. Nggih. Dipun demek, dipun presani, dipun mireng niku hissiyah. Nah, mensucikan zahir. Nah, sebelum membahas tentang mensucikan zahir, nanti ada ini, zahir itu ada hadas, ada khobas, dan yang lainnya. Maka pengertian bersuci secara zahir, ya. Mensucikan zahir itu artinya adalah secara bahasa an-nadzafah wan nazahatu minal aqdzar. Artosipun toharoh secara zahir niku an-nadzafah, resik, ngresiki, membersihkan, wan nazahah minal aqdzar, dari hal-hal yang kotor. Itu secara bahasa. Mensucikan yang zahir itu artinya adalah resik barang kok kotor. Nggih kados panjenengan kalau ngresiki rumah yang kotor nggih, enten sampah, didalah enten napa niku? Enten tikus yang meninggal diresiki sawang. Nah, itu hal-hal yang mengotori rumah dibersihkan, maka itu secara bahasa disebut toharoh, resik. Kerja bakti niku nggih secara bahasa toharoh. Yuk nganake toharoh yuk kerja bakti, karena kerja bakti itu secara bahasa toharoh itu secara bahasa adalah membersihkan kotoran. Adapun secara istilah Islam, istilah ilmu fikih, toharoh secara zahiri atau secara zahir itu artinya adalah raf'ul hadas wa zawalul khobath, mengangkat status hadas. Hadas itu adalah status yang menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah. Kados dene napa? Janabah, batal karena kentut niku hadas. Kitanya enggak najis, kita ini suci. Cuman di sana ada status yang nemploki kita sehingga kita enggak bisa melakukan ibadah. Itu namanya napa? Hadas. Hadas. Nah, lagi hadas gitu ya. Sedang hadas. Oh, berarti dalam kondisi janabah junub. Nah, ngertos gitu junub. Karena dulu pernah kita ngisi kajian itu ada ya. Yang mungkin karena beliau masih awam, hadas apa? Junub itu apa enggak tahu ternyata nggih. Junub nggih. Junub itu nggih misalkan mimpi basah atau mungkin berhubungan badan dengan pasangannya itu mengakibatkan ia hadas, berstatus hadas ya. Nah, kemudian wazawalul khobat, menghilangkan najis. Nah, ini memang secara zat ainnya, barangnya, bendanya memang najis. Jadi toharoh itu mengangkat hadas dan menghilangkan hal-hal yang najis dari diri kita. Ketemploan misalkan apa? Benda najis, misalkan ada batang tikus kepidak misalkan. Nah, ini harus dihilangkan. Nah, kena ompolnya putranya. Kalau ternyata musolat ada ompol putranya, nah, ini harus dihilangkan. Itu namanya khobath. Jadi artinya khobas itu najasah, benda-benda najis. Entah itu yang ada di badan kita, di pakaian kita, atau di tempat yang akan kita gunakan sholat. Di dalam sejadahin apa nih? Kena najis, kompolan putranipun. Nah, ini harus dihilangkan. Dihilangkan. Sebagaimana nanti dahulu apa? Rasul saat di masjid bersama sahabatnya, ada seorang badui dikit-dikit apa? Masuk masjid tidak tahu kalau itu masjid, tidak tahu itu tempat suci, langsung buang air kecil di pojokan masjid. Masya Allah, Nabi itu adalah orang yang sabar, orang yang lembut. Beliau apa? Perintahkan sahabatnya untuk tidak usah digurai, nanti malah nyiprat roto kabeh sama masjid kena najis. Sudah diamkan. Umar enggak, Umar kan Masya Allah tegas gitu ya, pemberani dan tegas, tidak sabar. Da'ni adribu unuqah, ya Rasul, biarkan saya menebas lehernya. Yuk, kurang ajar banget gitu. Masjid kok dipun apa? Dipun sengaja buang hajat di situ. Nabi tahu ini orang yang awam, badui, tidak tahu hukumnya, tidak tahu kalau ini masjid. Sudah, biarkan ia selesai, biar tidak nyiprat-nyiprat ke semuanya. Setelah itu dinasihati, kemudian Rasul memerintahkan sahabatnya untuk membawa air, disokkan ataupun digerujukan di masjid tersebut. Kalau dulu kan masih tanah, gerujuk, najisnya pergi ke dasar tanah. Kalau sekarang dipel paling.
Demikian. Itu terkait macam-macam toharoh. Ada pinten Bu? Wow. Dua, toharoh batin dan toharoh zahir, dan semuanya harus kita kerjakan. Barangkali ini yang dapat kita sama-sama pelajari bersama di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Insya Allah kita lanjutkan kembali di kesempatan yang akan datang biidznillahi ta'ala. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, menambah wawasan ilmu kita tentang agama Islam ini, menambah takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.